Bagian kedua Quran Surat Ali Imran ayat 122. Setelah beliau memberikan perintah-perintah, lalu beliau kenakan dua perisai. Pertempuran terjadi dengan hebatnya. Musuh telah menyerbu dengan 3.000 lawan 700 orang. Akan tetapi semangat yang 700 terlalu tinggi sehingga pihak musuh memandang seakan-akan mereka berhadapan dengan 7.000 orang, bukan dengan 700. Rasulullah menawarkan pedangnya kepada siapa yang berani, asal saja hak pedang itu dibayar. Tidak boleh dipulangkan sebelum mencincang musuh. Tampil ke muka Abu Dijanah. Diambilnya pedang itu dan dia pun menyerbu ke tengah-tengah musuh laksana panah lepas dari busurnya. Pembawa bendera Quraisy ialah Tolhah bin Abu Tolhah. Dia bersorak-sorak menantang kalau ada pengikut Rasulullah yang berani berperang tanding dengannya, yaitu berduel. Maka menyerbulah Zubair bin Awam menjawab tantangan itu. Bersama-samalah keduanya menyerbukan untanya sekencang-kencangnya. Unta Zubair lebih kuat, unta Tolhah tersungkur jatuh. Zubair laksana kilat melompat turun, terus menikam Tolhah dan memotong lehernya. Ka'ab bin Malik, sahabat Ansor yang terkenal bercerita, "Aku lihat dari jauh seorang musyrik menyerbu dengan kelengkapannya, lalu berhadapan dengan seorang muslim. Berdebar jantungku melihat, sebab kelengkapan mereka tidak sepadan. Alat yang di tangan si muslim hanya sebilah pedang. Setelah berhadapan, berdesak si muslim mengayunkan pedangnya tepat pada bahu si musyrik, putus badannya dan mati." Dan kata Ka'ab bin Malik pula, "Aku kagum sekali dan aku tidak tahu siapa muslim yang gagah berani itu. Setelah aku mendekat, disimbahkannya serban merah yang mengikat kepalanya. Lalu dia berkata, 'Aku Abu Dijanah. Inilah pemuda yang dipinjamin Nabi pedang beliau itu, yang beliau minta dibayar haknya.' Apatah lagi Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia pun menyerbu laksana kilat, tidak tertahan-tahan. Mana yang bertemu di sapunya, bergelimpangan bangkai di bawah kakinya. Akan tetapi Wahsy, budak Habsyi kepunyaan Jubair bin Mut'im, yang dijanjikan akan diberi kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah itu, melihat kesempatan yang baik ini. Sedang Hamzah menyerbu, dicobakannya lah kepandaiannya yang istimewa itu, yaitu melempar dengan lembing dari jauh. Lemparan cara Habsyi itu jarang, tidak mengenal sasaran. Hamzah jatuh bergelimpangan, perutnya kena sehingga terburai isi perut beliau. Hamzah mencapai syahidnya. Meskipun Hamzah telah mati, semangat perang kaum muslimin tidak mundur. Mereka bertambah ganas sedangkan semangat Quraisy sudah mulai patah. Mereka sudah mulai lari terbirit-birit. Barang-barang rampasan telah berceceran dan beberapa bangkai mereka telah bergelimpangan. Cuma satu saja pahlawan Quraisy yang memimpin barisan berkuda yang tidak lari, tetapi setengah terkepung. Orang itu ialah Khalid bin Walid. Mundur tidak bisa, maju pun tidak. Sebab lereng bukit terjaga keras, nyaris kaum muslimin mencapai kemenangan terakhir. Tetapi apalah cur, demi melihat kaum muslimin yang menang memunguti harta rampasan dan musyrikin telah bersimpang siur meninggalkan harta benda mereka. Si pemanah 50 orang di lereng bukit mulai guncang semangatnya dan mulai lupa disiplin. Mereka lupakan perintah Rasul dan mereka pun turut sambil berkata, "Kawan-kawan telah mendapat ghanimah, mengapa juga kita di sini?" Dengan keras Abdullah bin Jubair menyeru mereka supaya ingat akan perintah Rasul, supaya bertahan.
tidaklah mereka dengarkan lagi. Dan dengan turunnya mereka, pertahanan penting jadi bocor. Khalid bin Walid cepat bertindak menyerbu tempat tersebut. Khalid bin Walid, pemimpin tentara berkuda Quraisy, dapat merebut tempat pertahanan terakhir ketika itu. Sebanyak 50 orang pemanah turun dari sana mengejar Ghanimah, takut ketinggalan, tidak kebagian. Bocorlah pertahanan strategi yang telah diatur Nabi. Tempat beliau berteduh memberi komando segera diserbu oleh musuh. Sedang dari tadi perempuan-perempuan Quraisy bernyanyi-nyanyi untuk membangkitkan semangat berperang laki-laki mereka. Kadang-kadang dengan kata-kata cabul. Kalau mereka menang, mereka akan disambut dengan pelukan dan ciuman dan seketiduran hangat. Setelah benteng pertahanan Nabi diserbu, nyanyi mereka bertambah hebat kembali. Padahal tadinya mereka sudah lari. Keberanian kaum muslimin cukup besar mempertahankan Nabi mereka. Tetapi seorang musyrik telah menyerbu ke tempat itu dan melemparkan sebuah batu besar ke wajah Rasulullah SAW. Kena hidung beliau dan patah gigi saing beliau. Ketopang beliau sendiri membenam ke dalam pipi beliau sehingga terpancarlah darah. Orang yang melemparkan batu secara pengecut itu lalu lari dan bersorak-sorak meneriakkan bahwa Nabi telah kena dan mungkin telah mati. Musyrikin menyambutnya dengan bersorak-sorak kegirangan. Setengah kaum muslimin sudah mulai kehilangan semangat sehingga ada yang lari pulang ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW sendiri tidaklah beranjak dan sikap beliau yang gagah perkasa lantaran luka, patah saing, pecah hidung, robek pipi, dan patah salah satu jari beliau berseru dengan gagah suaranya, "Mari kemari, hai hamba Allah sekalian, mari kemari." Maka segeralah berkumpul 30 orang laki-laki. Akan tetapi musyrikin telah bersemangat kembali. Yang 30 itu merasa serbu pula. Pada saat itulah Thalha bin Ubaidullah dan Sahal bin Hunayf dengan gagah perkasanya berdiri di samping kiri kanan Nabi. Satu anak panah menembus sebelah tangan Thalha bin Ubaidullah. Kalau waktu itu menyerbulah seorang pemuda musyrikin ke dekat Nabi demi melihat Thalha tidak berdaya lagi karena anak panah terselip pada lengannya. Orang itu ialah musuh lama, Ubay bin Khalaf. Ubay telah bersumpah hendak membunuh Nabi. Dia merasa bahwa inilah saat yang sebaik-baiknya. Sambil menyentak pedangnya, dia tampil dan berkata, "Hai pembohong besar, kemana engkau hendak lari lagi?" Tetapi Rasulullah menyambut musuh itu dengan tenaganya dan berkata, "Sayalah akan membunuhmu insya Allah." Lalu seketika Ubay mengangkat pedangnya hendak menghantam Rasulullah. Beliau menyodorkan pula pedang beliau ke sebalik kantong perisai Ubay, menembus perutnya. Ubay pun jatuh tersungkur, memancar darah dari lukanya, dan tidak beberapa lama kemudian dia pun mati. Hanya sekali itulah tangan beliau sendiri membunuh musuh di dalam perang selama hidupnya. Meskipun luka beliau belum dibebat, beliau masih terus memanggil kaum muslimin yang nyaris bercerai-berai itu. Beberapa orang telah datang berkumpul keliling beliau dan rasa cemas karena tersiar kematian beliau telah mulai hilang. Diceritakan bahwa Anas bin An-Nadir melihat beberapa muslimin telah berkumpul-kumpul seperti orang patah hati. Lalu Anas berkata, "Apa yang kalian menungkan di sini?" Mereka jawab, "Rasulullah telah mati terbunuh." Lalu Anas berkata pula, "Kalau benar demikian, apa guna kita hidup lagi?
Mari bangun, mari mati terbunuh sebagai beliau pula. Mari, mereka pun bangkit dan Anas bin An-Nadr memimpin mereka. Anas pun tewas karena kepungan kaum musyrikin.